Saya akan menemui penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi untuk mengetahui seperti apa fokus dan juga keseriusan Polri untuk menangani kasus Vina dan juga Eki. Kita temukan faktanya. Pak Arianto berbicara mengenai kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Ya, kita melihat sudah banyak sekali nama-nama yang kemudian ini bermunculan untuk memberikan kesaksian, begitu ya. Sementara untuk satu tersangka baru ditetapkan oleh Polda Jabar ini yang kemudian ini juga patut kita apresiasi. Tapi saat ini apa yang kemudian ini masih menjadi PR ya, istilahnya, kemudian juga yang masih terus difokuskan oleh pihak kepolisian sejauh ini? PR polisi hari ini adalah mengumpulkan bukti sebanyak mungkin yang berkaitan dengan penentuan Peggy sebagai tersangka. Jangan hanya berdasarkan pengakuan AF, kemudian Mel dan sebagainya itu, kemudian dianggap itu sudah cukup bukti awal untuk menentukan dia sebagai tersangka. Karena pengalaman yang dulu 2016 dulu, gara-gara kelihatannya yang dikumpulkan buktinya itu seakan-akan cuma pengakuan tersangka, dan kemudian ternyata bermunculan belakangan ini protes-protes karena waktu itu untuk pembuktian tersangka itu kok tidak didukung dengan scientific crime investigation. Di samping keterangan dari AF, kemudian saksi yang lain, dia harus buktikan juga bukti dukungan untuk memberikan bukti-bukti yang nyata bahwa si Peggy itu adalah pelakunya. Karena masih banyak yang protes ya, pada pihak tersangka terutama ya, saya kasih saran lah ya, tolong manfaatkan kesempatan ini untuk memberikan bukti yang sebanyak-banyaknya kepada penyidik supaya dipertimbangkan bahwa si Peggy itu tidak bersalah. Kemudian awasi bagaimana polisi memeriksa, jangan sampai nanti tuduhan polisi ngebukin lagi, dipaksa lagi dan sebagainya. Kemudian kalau memang diperiksa kemudian dianiaya dan sebagainya, langsung lapor langsung pada Komnas HAM selagi bukti-bukti lebamnya atau apa itu masih ada. Jadi kan kuat dia. Dengan banyaknya bermunculan saksi-saksi baru ini, Pak Arianto, kemudian kan menjadi pertanyaan begitu ya, 8 tahun yang lalu, ini apa yang kemudian ini salah atau tidak sesuai prosedur sehingga ada penetapan tersangka, 8 tersangka di sana, kemudian juga ada muncul 3 DPO gitu. Namun kalau kita ketahui sekarang saksi-saksi juga baru bermunculan begitu, Pak Arianto. Ya karena dulu kasus yang dulu tahun 2016 itu diproses dengan lancar lah, itu tidak ada komplain-komplain dari mana-mana sampai divonis 8 orang itu pun katanya Kapolda waktu itu ya Pak Anton Carlyan itu nggak ada apa-apa, jadi dianggapnya udah tenang-tenang, udah selesai. Tapi belakang ini kan kemudian kan muncul, wah dulu nggak ada, masa bukti dijusuk di sini padahal di visum nggak ada, apalagi bukti memperkosa proses spermanya diperiksa. Itu logika yang muncul ya Pak ya Bu ya, karena hakim kalau mampu memvonis masalah perkosaan kayak gitu biasanya sih harusnya didukung dengan pemeriksaan yang lebih jeli, tidak hanya keterangan oh ya saya lihat dia sama-sama memperkosa selesai gitu kan. Yang bisa saya pribadi ya itu, ini gara-garanya apa, dulu waktu itu hakim memutus sedemikian mudah gitu ya tanpa didukung dengan bukti-bukti yang lain. Tapi saya nggak ngerti ya, karena di persidangan saya nggak ngikuti ya. Tapi estimate saya adalah karena bermunculan yang nggak benar ini, mungkin dulu terlalu mudahnya hakim yakin atas berkas perkara yang diajukan oleh polisi, walaupun itu belum maksimal ya. Tapi mungkin ini tidak akan terjadi lagi di dalam persidangannya si Peggy ini seandainya di sidang. Kalau Anda melihat munculnya Mel, kemudian juga ada teman-temannya Peggy yang kemudian ini memberikan kesaksian, akan seberapa berpengaruh Pak Arianto kesaksian mereka ini dalam penentuan Peggy sebagai tersangka atau sebagai terdakwa nantinya? Untuk saat ini pengakuan si AF dan pengakuan si Mel itu sangat berpengaruh kepada polisi untuk menentukan sikap. Gitu kan? Karena itulah yang memberatkan di antara saksi-saksi yang meringankan kan, dari pernyataan orang tua, pernyataan teman-temannya yang satu kerja itu kan semua meringankan gitu. Nah sementara si keterangan Mel itu kan seakan memberatkan karena dia seakan lihat langsung, ya. Tapi keterangan itu juga tidak boleh oleh polisi dianggap suatu keterangan yang mutlak benarnya, karena mungkin nanti bisa dikonter dengan keterangan yang lain, alibi yang lain itu gitu. Makanya itu keterangan-keterangan kalau cuma melihat, apalagi melihatnya jam 10 malam dalam jarak 100 meter. Kalau teman saya Pak Susno mengatakan itu, wah itu bullshit itu tahan itu. Gitu dianggap begitu, itu saksi kesaksian yang nggak ada artinya lah.
Artinya saksi-saksi tersebut betul keterangannya berpengaruh, tapi lagi-lagi harus dibuktikan secara Ya, untuk konkret kali oleh pihak ini, kepolisian. untuk sekarang ini jelas kesaksian dua orang ini sangat berpengaruh pada penyidik untuk menentukan tersangka. Tapi saya ingatkan pada penyidik, jangan Anda cuma pakai ini doang, nanti pasti kalah deh nanti di pengadilan. Harus didukung dengan keterangan yang lain gitu, untuk mematahkan alibi-alibi yang disampaikan berribuan puluhan kasus yang puluhan saksi yang bersaksi menunjukkan alibi yang kuat kepada si Peggy kan. Karena memang kasus ini sudah cukup besar begitu ya, sekalipun terjadinya di tahun 2016, 8 tahun yang lalu, mencuat gara-gara diangkat kembali ke layar lebar, mendapatkan atensi publik yang luar biasa. Anda melihat seberapa besar juga fokus ataupun juga keseriusan Polri dalam menangani ini? Aku yakin ya, polisi sekarang ini sangat fokus. Apalagi Kapolda yang sekarang orangnya hebat lah, itu saya salut. Jadi saya yakin nggak akan mungkin dia akan mempertaruhkan nama baiknya itu cuman kemudian melepaskan anggotanya melakukan penyidikan seenaknya sendiri. Rekan kerja Peggy Setiawan, Bondol dan juga Ibnu Nis secara tegas menjelaskan bahwa Peggy pada saat tanggal 27 Agustus 2016 atau pada saat Vina dan juga Eki ditemukan tewas ini tidak berada di Cirebon, melainkan berada di Bandung, tempat ia bekerja pada saat itu. Di sisi lain, kesaksian AF pun terbantahkan dengan cerita dari Samsuri selaku warga sekitar, mulai dari keberadaan warung hingga permasalahan yang terjadi antara AF dengan sejumlah pelaku yang kemudian ini terjadi beberapa hari sebelum para pelaku ini ditangkap ataupun juga dilaporkan. Penasehat Ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto tadi menyebutkan dan juga meyakini bahwa Polri kali ini betul-betul serius menyelesaikan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, bahkan akan memeriksa seluruh saksi tanpa terkecuali untuk menyelesaikan kasus tahun 2016 tersebut. Kita harapkan kasus ini dapat segera terungkap dengan transparan. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.